Kita tidak tahu secara pasti nama pohon tersebut karena Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk mengetahuinya. Demikian pula dengan sunnah yang sahih. Karena pendapat-pendapat ulama tadi semuanya didasarkan kepada cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng sadalam Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat hidayah saha inayahipun dumateng kula panjenengan sehingga dalu punika saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat wal afiat kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam kita sah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, sahabat lan sedaya tiyang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang derek lampahipun Kanjeng Nabi lan dipun dawuh dados umatipun Kanjeng Nabi minjing pikantuk syafaat insyaallah. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem, monggo sareng-sareng nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kul niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ngabulaken sedaya panyuwunan doa lan hajat kula panjenengan sedaya. Amin insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Kita malam hari ini sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan 36. Kok sawi betul. Nggih. Iki pembahasanipun memang ngaten tafsir niki panjang.
Ayat ini seperti yang saya bacakan di depan adalah kelanjutan dari ayat yang ke-34, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka kemudian di ayat yang ke-35-nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Uskun anta wa zaujukal jannata, diamilah olehmu atau diamilah oleh kamu dan wa zaujuka dan istrimu al-jannata, surga ini. Dan kemudian wa kula minha, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, ragadan, ya. Yang ragadan itu napa nggih? Baik. Haitsu syi'tuma, di mana saja yang kamu sukai. Wala taqraba hadhihi syajarata, wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau diwakafkan menjadi sajarah karena tak marbutah. Larangannya wala, dan janganlah taqraba, kamu dekati as-syajarata, pohon ini. Jadi Allah memerintahkan kepada Adam untuk makan makanan atau buah-buahan apa saja yang ada di dalam surga, tapi Allah melarang Adam alaihissalam untuk mendekati satu saja pohon. Kemudian Allah menegaskan, fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ketika Adam mendekati pohon itu, maka itu adalah sebuah kezaliman. Zalim itu artinya dosa. Maka ketika Adam mendekati pohon itu, Adam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-35 ini secara utuh, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat yang ke-36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi di ayat yang ke-36 ini Allah menjelaskan bahwa kemudian iblis menggelincirkan, mampu menggoda dan menipu Adam alaihissalam sehingga mendekati pohon yang dilarang, bahkan memakan buahnya. Pohon apa nih Pak? Pohon kuldi. Nanti ada penjelasannya. Yang kita tahu dari cerita-cerita kait awak dhewe cilik iki kira-kira nggih.
Sejak kecil kita tuh diceritakan Nabi Adam mangan buah koldi. Akhirnya terus metu napa maniki? Gulu menjing. Nah, cerita-cerita yang nanti akan kita lihat menurut para ulama. Para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka mengabarkan bentuk penghargaannya kepada Adam setelah dia Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Maka seluruh malaikat itu sujud kecuali iblis. Kemudian Allah mengizinkan Adam untuk masuk surga dan tinggal di sana sesukanya. Makan darinya sesukanya. Makanan di surga itu yang banyak lagi baik, yakni tinggal di surga makan dengan tenang, lapang dan baik. Ya, memang kenikmatan surga seperti itu. Tidak ada ketergesaan, ya, tidak ada yang menyedihkan. Semuanya nikmat. Dan itu pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan ini bentuk penghargaan dari Allah Azza wa Jalla karena memang Allah memuliakan Bani Adam dan keturunannya. Dan sebagai bentuk penghargaan karena Allah memerintahkan malaikat seluruhnya sujud, itu bukan sujud dalam rangka menyembah, tapi sujud dalam rangka menghormati. Nah, kemarin sudah kita bahas. Dan sebagai bentuk penghargaannya Allah tempatkan Adam di dalam surganya dengan segala kenikmatannya. Kemudian Al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawai meriwayatkan dari hadis Muhammad bin Isa ad-Damaghani dari Abu Dzar, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah menurutmu Adam itu seorang nabi? Jadi para sahabat dulu pernah bertanya kepada baginda Nabi, apakah Adam itu termasuk nabi? Beliau menjawab, iya. Ia seorang nabi dan rasul yang Allah ajak berbicara mendahului siapapun. Dia berfirman, uskun anta wa zaujukal jannata, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Ya, menurut Imam Ibnu Katsir dalam catatan kaki, hadis ini baik atau hasan li ghairihi. Hadis ini dianggap hasan karena ada hadis-hadis lain yang menyertainya yang hampir senada. Jadi Adam alaihissalam menurut hadis ini beliau adalah apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi dan rasul. Bahkan yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya terkait dengan pendapat para ulama atau para mufasir terkait dengan surga. Uskun anta wa zaujukal jannata. Surga ini letaknya di langit apa di bumi? Surga yang ditempati Nabi Adam waktu itu. Ada beberapa pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa surga ini ada di langit. Seperti itu, bukan di bumi. Sementara ada juga misalnya Al-Qurtubi menyebutkan pendapat dari Mu'tazilah dan Qadariyah bahwa surga tersebut ada di bumi. Tapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang ada di langit.
Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan di situ Allah menyebutkan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Zaujuka di sini istrinya. Sinten, Pak? Istri Nabi Adam sinten? Hawa, nggih, Hawa. Dalam sebuah riwayat dari Qurtubi juga bahwa Nabi Adam dibuat mengantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sampaikan bahwa beliau mendapatkan ini dari atau apa yang disampaikan oleh para ahli kitab dari kalangan ahli Taurat dan ahlul ilmi lainnya, dari Ibnu Abbas dan lainnya, bahwa Nabi Adam dibuat mengantuk, akhirnya tertidur. Lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri dan menutupnya dengan daging. Saat itu Adam sedang tidur. Adam belum bangun hingga Allah menciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Allah menciptakannya dalam bentuk seorang wanita agar Adam menjadi tenang kepadanya. Ketika Adam bangun dari tidur, ia melihat Hawa di sampingnya, maka ia berkata sebagaimana yang mereka katakan, dan Allah lebih tahu tentang cerita sesungguhnya. Ini menurut para ulama. Adam mengatakan daging, darah dan ruhku, maka Adam merasa tenang kepadanya. Manakala Allah menikahkan Adam dengannya, dia menjadikan hati Adam merasa tenang kepadanya. Lalu Allah berfirman secara langsung kepadanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ada yang berpendapat bahwa Hawa diciptakan setelah Adam masuk ke dalam surga. Kalau yang pertama tadi diciptakannya sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga, sehingga setelah diciptakan istrinya yaitu Hawa diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi ada yang berpendapat bahwa Hawa diciptakan setelah Adam masuk ke dalam surga. Ini menurut As-Sudi, dalam tafsirnya yang menyebutkan dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat, Allah mengusir iblis dari surga dan menempatkan Adam di surga. Adam pun berjalan di surga dalam keadaan kesepian, tidak memiliki pasangan yang dapat menenteramkan hatinya. Adam lalu tertidur sesaat, kemudian bangun dan di kepalanya ada seorang wanita yang sedang duduk. Allah menciptakannya dari tulang rusuknya. Adam bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, untuk apa kamu diciptakan? Dia menjawab, agar kamu merasa tentram kepadaku. Para malaikat bertanya kepada Adam, ingin mengetahui kedalaman ilmu yang diketahuinya. Siapa namanya wahai Adam? Adam menjawab, Hawa. Mereka bertanya, mengapa kamu menamainya Hawa? Adam menjawab, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan sampai akhir ayat. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama, Hawa diciptakan sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga. Pendapat kedua,
mengatakan bahwa Hawa diciptakan setelah Adam menjadi penghuni surga. Ya, dua-duanya kita boleh meyakini yang mana, karena jadi saat dari ilmu ini juga tidak terlalu pengaruh, ya, tidak terlalu pengaruh bagi kita. Diciptakannya sak durunge mo sak wis mlebu, sing jelas mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Dan ada satu saja larangan, yaitu mendekati satu pohon yang ada di dalam surga dari sekian banyak pohon yang ada di dalam surga. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi yang pertama terkait dengan kenabian, ya, Nabi Adam alaihissalam. Baginda Nabi mengatakan beliau adalah Nabi dan Rasul yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ciptakan baginya istrinya dari tulang rusuknya sebelah kiri. Makanya pasangan kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Nah, makanya kalau dilihat tulang rusuk kita itu yang sebelah kiri kurang satu, gitu. Harus betul. Nggih, kata saya ngoten nggih Pak Jenderal nggih. Nah, itu diciptakan pasangan kita. Supaya apa? Supaya tenang. Maka di dalam surah Ar-Rum yang selalu dibacakan ketika ada prosesi pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagian dari ayat bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah diciptakannya pasangan-pasangan kita agar kita menjadi tenang, menjadi tentram. Kemudian para ahli mempunyai pertanyaan terkait dengan wala taqraba hadhihi syajarah. Ketika Allah berfirman wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Banyak pertanyaan, pohon apa kira-kira namanya gitu, okay. Dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini larangan untuk Adam dan istrinya mendekati pohon yang dimaksud oleh Allah ini merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Diuji ya, untuk tidak mendekati satu saja di antara sekian banyak makanan kebaikan yang ada di dalam surga. Tidak boleh mendekati satu saja pohon. Nah, ini ujian. Para ulama berselisih pendapat tentang apa pohon tersebut. Jadi banyak pendapat dari para ulama terkait dengan nama atau pohon apa yang dimaksud. As-Sudi dengan penjelasan yang cukup panjang, beliau mengatakan pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Nah, ini menurut As-Sudi dengan berbagai riwayat yang disebutkan. Sudah ada satu pendapat, pohon yang dimaksud adalah anggur. Kemudian ini kalau saya bacakan bukuannya, saya ringkes saja supaya lebih nanti bingung juga menghafal nama-nama yang banyak sing riwayatnya sopo ini di sini ada. Nanti kalau penasaran boleh dibaca, okay. Yang kedua Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Nah, ini dari Ibnu Abbas, ia berkata pohon yang dilarang untuk dimakan Adam adalah pohon gandum. Nah, yang kedua pohon apa Pak? Gandum. Yang pertama anggur, yang kedua gandum. Berikutnya ada yang berpendapat
bahwa yang dimakan adalah pohon gandum, sedangkan tempat Adam bertaubat adalah pohon zaitun. Jadi ini masih dari Ibnu Jarir juga. Jadi pohon yang dimakan adalah gandum. Yang ketiga dari Muhammad bin Ishaq, boleh meriwayatkan sama, pohon yang dimaksud adalah pohon gandum. Tetapi diberi penjelasan, akan tetapi satu biji gandum di surga besarnya seperti paha sapi, rasanya lebih lembut daripada keju dan lebih manis daripada madu. Itu gandumnya. Kalau gandum di sini kan kecil-kecil, itu bedanya. Nah, tapi tetap gandum. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Kemudian Ibnu Jarir dari Mujahid berpendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon tin. Pohon pinten niku, Pak? Anggur, gandum, kurma, kemudian tin. Sudah ada 4. Sedangkan Abu Ja'far Ar-Razi berpendapat tidak menyebutkan nama pohonnya, tapi pohon tersebut memiliki ciri-ciri, memiliki dahan yang bercabang satu sama lain. Pohon tersebut juga memiliki buah yang dimakan oleh para malaikat karena mereka kekal di dalamnya. Nah, seperti itu pendapatnya. Dari beberapa pendapat tadi, kemudian Imam Al-Alamah Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah berkata, ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, yang benar dalam hal ini adalah bahwa Allah Azza wa Jalla melarang Adam dan istrinya untuk memakan sebuah pohon tertentu dari pohon-pohon surga, bukan seluruh pohonnya. Namun keduanya justru makan pohon tersebut. Kita tidak tahu secara pasti nama pohon tersebut karena Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk mengetahuinya. Demikian pula dengan sunnah yang sahih. Karena pendapat-pendapat ulama tadi semuanya didasarkan kepada cerita-cerita. Ada yang berpendapat pohon gandum, ada yang berpendapat pohon anggur, ada yang berpendapat pohon tin. Nah, mungkin juga yang benar adalah salah satu dari pohon tersebut. Tapi itu hanyalah sebuah pengetahuan menurut Imam Abu Ja'far yang tidak bermanfaat bagi orang yang mengetahuinya dan tidak akan membahayakan orang yang tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah, awak dhewe iki ngertos wite utawi mboten niku mboten ngaruh gitu. Bagi yang tahu juga tidak bermanfaat, bagi yang tidak tahu juga tidak ada dosa. Karena memang Allah tidak menjelaskan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita tahu bahwa Allah memberikan ujian kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tidak mendekati satu pohon yang ada di surga. Nah, itu yang penting. Nah, ini yang perlu kita yakini tentang pohon itu yang benar jenenge opo. Nah, itu tidak terlalu perlu dipermasalahkan. Nah, dari nama-nama yang mungkin disebutkan tadi boleh jadi ada salah satunya yang benar. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekatinya. Terus buah khuldi niku nopo, Pak? Nggih. Kok kait biyen jenenge khuldi.
Menurut Imam Ibnu Katsir dalam salah satu catatan kakinya, catatan kaki itu penjelasan dari tafsir itu sendiri, bahwa ada, ini Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan, banyak penulis pada zaman sekarang ini yang mengatakan sesuatu yang dibuat-buat, bahwa sesungguhnya Adam alaihissalam ditipu oleh Hawa, bukan oleh iblis, hingga akhirnya ia memakan buah dari pohon khuldi. Jadi kalau yang sering kita dengar itu kan, Nabi Adam dirayu oleh Hawa sehingga kemudian memakan buah khuldi. Mereka membuat perkataan bohong lagi dusta. Jadi kalau itu yang kita dengar, itu adalah perkataan yang bohong lagi dusta dari para pembohong ahli kitab. Mereka menyelewengkan dan berbohong, lalu mereka berani menuliskannya dalam surat kabar murahan dan majalah tak bermutu untuk menjelek-jelekan Adam dan Hawa, serta menggambarkan keduanya dengan sebuah gambaran yang sangat buruk sebagai kelancangan mereka terhadap agama Islam dan sebagai hinaan bagi Nabi pertama. Dan orang Islam tidak boleh berbuat atau berkata demikian. Semoga Allah melindungi kita dari perkataan dan perbuatan buruk mereka. Nah, jadi khuldi itu cerita yang dikarang-karang, nggak boleh kita pakai. Kadung ngerti ini kui Pak. Kalau kita tahunya sudah kadung itu, berarti kita perbaiki bahwa intinya Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati satu pohon yang menjadi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tentang nama pohonnya bukan sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Ngerti nggih? Nah, kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'azallahuma syaitanu anha, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Jadi keduanya digelincirkan oleh setan, bukan Adam yang dirayu oleh Hawa. Jadi ditipu oleh setan. Jadi karena tertipu oleh bujuk rayu setan, maka kemudian Adam alaihissalam mendekati pohon itu, bahkan memakan buahnya. Maka kemudian Allah perintahkan, ya, setelah keduanya digelincirkan oleh setan dari surga, maka Allah perintahkan kepada Adam, wa qulna ihbitu ba'dukum fa akhrajahuma mimma kana fi. Ini di ayat yang lain, di ayat 36-nya, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Setelah setan menggelincirkan keduanya, Allah perintahkan dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Jadi kemudian Allah perintahkan Adam alaihissalam dan istrinya Hawa turun dari surga sebagai bentuk hukuman. Dan Allah jelaskan bahwa di dunia tempat tinggalnya itu akan terjadi sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Jadi permusuhan manusia dengan manusia yang lain itu sudah, kenapa Pak?
sunnatullah. Dan bentuk sunatullah yang benar itu adalah permusuhan antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan, yang berada di barisan Allah Azza wa Jalla atau berada di barisan sinten? Iblis. Karena hanya itu nanti yang bertarung. Tetapi di bumi itu ada tempat tinggal, ada rizki, ada ajal, ada kenikmatan sampai waktu yang ditentukan, ilahin, yaitu batas waktu yang ditetapkan, kemudian kiamat datang. Nah, para ahli tafsir dari kalangan salaf seperti As-Suddi menyebutkan dengan sanad-sanadnya, juga Abu Al-Aliyah, Wahab bin Munabbih dan lainnya, beberapa riwayat Israiliyah tentang beberapa kisah yang ini oleh Imam Ibnu Katsir tidak dijelaskan di sini, tapi penjelasannya ada di dalam surat Al-A'raf. Yang beliau sebutkan di sini adalah dari Ibnu Abi Hatim, berkata dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuk seorang lelaki yang sangat tinggi dan berambut lebat, layaknya sebuah pohon kurma yang rindang. Ketika ia merasakan buah dari pohon yang dilarang untuk ia makan, seketika baju yang dikenakannya terlepas. Bagian yang paling pertama terlihat adalah auratnya. Ketika Adam melihat auratnya, ia berlari kencang di surga, dan rambutnya menyangkut sebuah pohon hingga pohon tersebut tercabut. Allah kemudian memanggilnya, "Hai Adam, apakah kamu hendak lari dariku?" Mendengar ucapan Allah yang Maha Pengasih itu, Adam menjawab, "Tidak wahai Rabb, tapi aku malu." Ini hadisnya dhaif statusnya, tapi ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai salah satu referensi gambaran ya, yang terjadi ketika Nabi Adam itu kemudian melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Bahwa beliau begitu menyadari, langsung dalam riwayat yang lain itu lari terbirit-birit gitu, sampai dipanggil oleh Allah, "Apakah engkau hendak lari dariku?" Tapi jawaban Nabi Adam adalah, "Tidak, tetapi aku malu ya, kepadamu, malu kepada Allah Azza wa Jalla." Seperti itu gambaran ketika terjadinya pelanggaran. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari Al-Hakim, berkata dari Ibnu Abbas, ia berkata, Allah tidak menempatkan Adam di surga kecuali antara waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi dalam riwayat ini, berapa lama Nabi Adam di surga sampai kemudian dikeluarkan karena melanggar larangan. Itu tidak lebih dari beberapa waktu saja, yaitu waktu asar sampai terbenamnya matahari. Al-Hakim berpendapat bahwa hadis ini sahih. Al-Hasan berkata, Adam tinggal di surga sesaat di waktu siang hari. Namun sesaat itu lamanya sama dengan 130 tahun dari hari-hari dunia. Nah, jadi memang hari di surga atau di akhirat nanti itu tidak sama dengan hari kita di sini. Jadi sesaat di sana yang disebutkan tadi itu lamanya sama dengan 130 tahun hari di dunia. Awak niku umure pinten, Pak? Kira-kira ya separuh lah, mudah-mudahan nggih. Separuh. Berarti mung seduwilut
kalau itu dibandingkan dengan hari di akhirat. Nah itu yang bahkan ada yang mengatakan, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas yang mengatakan bahwa Adam keluar dari surga pada pukul 9 atau 10. Pada waktu keluar, Adam membawa serta sebuah dahan pohon kurma. Ia memakai mahkota dari dedaunan surga di atas kepalanya yang diuntai sedemikian rupa dari daun-daun surga. Nah, jadi itu beberapa pendapat dan gambaran. Kemudian intinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pendapat terkait dengan di mana Adam diturunkan. Ada berpendapat Adam turun di daerah India, di sebuah tempat di India, Dahna namanya. Atau juga ada yang mengatakan turun di Mekah, antara Makkah dan Taif. Ada yang berpendapat Adam turun di Safa dan Hawa turun di Marwah. Itu pendapat-pendapat ya, karena memang tidak ada yang tahu pasti ya, tetapi intinya adalah bahwa karena yang paling penting bagi kita adalah mengetahui bahwa Adam alaihissalam dan Hawa pernah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, dan itu adalah nenek moyang kita. Artinya kita punya peluang yang besar untuk kembali ke dalam surga, dengan catatan kita mentaati Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqillaha mastata'tum, taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian yang bisa kita bayangkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah betapa kenikmatan yang begitu luar biasa, yaitu surga yang Allah anugerahkan, itu kemudian dicabut oleh Allah dari Adam alaihissalam dan Hawa hanya karena satu kesalahan. Karenanya kita tidak boleh menganggap menganggap ringan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, karena boleh jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu akan berakibat menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan takwa kita, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, meneguhkan iman dan takwa kita serta hati kita untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.